Suara bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
Kristus dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi di dalam Renungan Harian Immanuel Santo Yakobus. Hari ini kita membahas dengan tema Allahku tidak pernah meninggalkan aku. Apakah kita hari-hari ini pernah mengalami yang namanya ditinggalkan oleh Tuhan? Kita belajar daripada Daud. Daud sendiri pernah mengalami yang namanya kesesakan, dan di dalam pergumulan yang sangat berat, dia mengalami ditinggal oleh Tuhan. Mari kita buka dari Mazmur 22 ayat 2 sampai dengan 3. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada saat kita mengalami yang namanya pandemi virus corona ini, mungkin kita sudah berdoa kepada Tuhan. Pagi, siang, dan malam kita sudah melakukan apa yang terbaik menurut kita. Mungkin kita katakan, aku sudah berdoa, aku sudah berpuasa, aku bahkan mengikuti yang namanya adorasi online. Aku selalu mencari wajah Tuhan, dan aku mungkin sudah menangis pagi, siang, malam mencari Tuhan. Toh ternyata aku mengalami yang namanya beban sangat berat. Kita bisa membayangkan, bukan hanya orang-orang yang mengalami dampak langsung daripada virus corona, sehingga mereka sendiri yang mengalami namanya sakit daripada corona ini. Tetapi dampak yang lain adalah bagaimana banyak sekali orang yang mengalami kesesakan di dalam pekerjaan, dan di mana mereka harus menghidupi hari-harinya setiap hari. Tetapi karena pandemi virus corona ini membuat mereka harus tinggal di rumah di dalam keterbatasan waktu, dan bahkan mereka akan kesulitan di dalam makan setiap harinya. Saya melihat sekali bahkan beberapa yang beredar di dalam media massa bagaimana dampak daripada orang-orang yang mengalami banyak sekali stres dan berita-berita di mana mereka mengalami yang namanya pergumulan dan kesesakan berat. Kita lihat daripada Daud. Daud sendiri dalam kesesakan yang luar biasa dan merasa ditinggal oleh Tuhan. Daud pada saat itu mengalami banyak sekali musuh, bahkan dia merasa tidak punya penolong. Dan dia berseru-seru kepada Tuhan di dalam Mazmur 22. Tetapi kita juga belajar daripada Daud. Pada akhirnya, Daud sendiri mengatakan dalam Mazmur 22 ayat 25, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Daud menyadari bahwa Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan setiap orang yang berseru-seru kepadanya. Kita juga belajar daripada Ibrani 13 ayat 5 yang mengatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari tetap percaya akan kebenaran firman Tuhan, walaupun kenyataannya kita mengalami yang namanya pergumulan berat. Saat ini kita sejenak berdoa kepada Tuhan dan berharap Tuhan menambahkan iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di dalam surga, Engkau mengasihi setiap kami orang-orang percaya. Saat ini kami meletakkan segala kekhawatiran kami, segala beban kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang melihat air mata tersembunyi, bersegeralah menolong setiap kami yang pagi, siang, dan malam mencari wajah-Mu. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu tambahkan iman setiap kami, anak-anak-Mu yang setiap pagi mencari Engkau. Dan kami percaya bahwa pada waktu-Mu, rencana-Mu yang baik akan terjadi, pemulihan atas setiap kami, orang-orang percaya, juga di dalam negeri kami Indonesia. Dan di dalam nama Yesus Kristus, kami sampaikan seluruh ujub doa ini dengan perantaraan Putra-Mu sendiri, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bersama dengan saya, Wiwen, selalu setiap pagi, mari kita bersama-sama tetap mengikuti Renungan Harian Immanuel Santo Yakobus dan jadilah orang-orang yang dimenangkan. God bless you all.